Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah agar kita senantiasa memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang memiliki harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akan makin kecil. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya suudzon memiliki sekian banyak keburukan, sekian banyak kejelekan. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian sangka buruk, karena sangka buruk adalah sejelek-jelek pembicaraan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan betapa ruginya orang yang dalam hidupnya tertanam ataupun bercokol sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sekian keburukan akan menimpa kepada orang yang memiliki suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwasanya suudzon akan merusak tauhid seseorang. Suudzon akan merusak tauhid ataupun keyakinan seseorang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mengakibatkan seorang imma dia dengan ucapan lisan ataupun dengan ucapan perbuatan, dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada saya. Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadaku sesuatu yang terbaik. Tidaklah ucapan ini keluar melainkan kepada orang yang di dalam hatinya bercokol suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama di antara mereka mengatakan, man arafallah asana dhanna bihi wa man jahidallah asa'a dhanna bihi. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, namun orang yang jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan ini kita akan melihat dua hal yang berbeda. Yang pertama, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya dia akan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun boleh jadi sesuatu yang dia inginkan tidak dia peroleh, apa yang dia cita-citakan belum terpenuhi, namun dia akan mengatakan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan, yang boleh jadi akan mendatangkan keburukan. Ini siapa? Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang suudzon adalah orang yang jahil. Dia akan senantiasa mengatakan meskipun dia mendapatkan kebaikan, dia akan mengatakan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesehatan, namun dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada saya rizki, padahal kesehatan adalah rizki yang sangat mahal. Hari ini mungkin orang yang sedang terbaring di rumah sakit, mungkin kalau sekiranya dia memiliki harta yang jumlahnya banyak, kalau datang seorang mengatakan, Pak, bagaimana kalau sakitmu saya tukar hari ini dengan harta 7 miliar, dia akan segera bangkit serahkan uang 7 miliar. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu orang yang jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa melihat sisi buruk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian di khatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, bahwa suudzon akan menyebabkan menutup pintu doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan beranggapan kalaupun saya berdoa enggak akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tangan saya angkat, lisan saya ucapkan, namun doa belum dikabulkan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ucapan para ulama. Mereka menyebutkan dan ungkapan yang begitu indah. Kata mereka, man dhanna annallaha la yastajibu du'aahu. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenuhi apa yang dia minta, faqad akhlaqa babad du'a biyadihi, maka sungguh dia telah mengunci pintu doa dengan tangannya. Artinya apa? Karena dia sudah kadung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menutup seolah-olah kalaupun saya berdoa Allah tidak akan kabulkan. Kalaupun saya meminta Allah Subhanahu wa taala akan beri. Apakah orang yang seperti ini dia termasuk orang yang rajin berdoa? Tidak. Apakah orang yang seperti ini termasuk orang yang rajin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Sebelum dia berjalan dia telah menutup pintunya. Walhal, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling kuat berdoa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya setelah waktu fajar, setelah sholat subuh sampai waktu zuhur. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, terus mengangkat tangan lagi sampai asar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan para rasul, namun orang yang paling kuat doanya adalah para nabi dan rasul. Ini menunjukkan apa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sebagaimana prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia bersangka baik, Allah akan berikan kepadanya kebaikan. Kalau bersangka buruk, Allah akan berikan kepadanya keburukan. Mana yang lebih untung? Tentu seorang mukmin yang senantiasa menjaga hatinya agar terus bercokol husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa husnudzon mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini digambarkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum dhanantukum," dan itulah prasangka buruk kalian terhadap Rabb kalian. Akhirnya prasangka buruk itu ardaakum, membinasakan kalian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya
Orang yang memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya azab. Oleh karena itu, sebagian salaf ketika menjelaskan ayat ini mereka mengatakan, su'udhani yusarrifu al-qalba, summa yahlikul insan bisababihi. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat hati seseorang berpaling. Membuat hati seorang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian manusia akan binasa disebabkan karena suudzon. Ikhwani man rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya suudzon menjadikan ibadah terasa sia-sia. Seolah-olah dia akan mengatakan, saya sudah sholat, saya sudah baca Al-Quran, saya bahkan datang ngaji setiap hari, setiap malam, ba'da maghrib, namun ternyata kehidupan saya masih biasa-biasa saja. Keluarga saya juga masih seperti ini. Ini menunjukkan kenapa? Karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai, apakah kita akan mempertahankan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sementara yang rugi bukan orang lain, yang rugi diri kita? Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan cokol yang ada dalam hati kita dari cokol-cokol suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kerugian yang begitu besar yang berkaitan kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akibat buruk dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dua hal yang paling besar. Apa ini? Dia akan bisa menjadi jalan pintas seorang untuk terjatuh ke dalam dua dosa besar yang paling besar, yaitu kekufuran dan kemunafikan. Karena kekufuran dia kekal selamanya dalam neraka. Sementara kemunafikan, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan fi dzarki asfali minan nar, dia akan ditempatkan di neraka yang paling dalam. Bukankah kita teringat ketika di tahun 3 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, ketika Rasulullah SAW mengajak 1.000 orang untuk melawan orang-orang Quraisy yang jumlahnya juga besar ketika itu. Ternyata sekelompok orang munafik 300 orang, mereka bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, biar aja orang-orang muslim ini. Kenapa? Karena Muhammad tidak mengikuti pendapat kami, ini masuk orang tua dari kalangan Abdullah bin Ubay bin Salul, sementara mengikuti pendapat anak-anak. Biarkan aja mereka nggak akan kembali kepada keluarganya selama-lamanya. Ternyata yang terjadi kepada mereka kemunafikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, agar kita terselamat dari dua penyakit besar, kufur dan nifak, adalah pertama sekali senantiasa tanamkan, kuatkan dan tancapkan dalam hati kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cabut sejauh-jauhnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di kalangan orang-orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار